Gue lahir di Bandung 26 September 1987. Nah, dari kecil gue sudah tinggal di Cimahi. Dan rumah gue di Cimahi itu nggak terlalu besar, ada di Kuldesak. Jadi di depan rumah gue adalah rumah nenek, sementara tetangga yang lain itu adalah rumah saudara-saudara gue. Jadi meskipun gue anak tunggal, gue nggak ngerasain yang namanya sepi karena gue punya saudara-saudara sepupu-sepupu gue yang siap jadi teman main gue. Cuman mereka yang selalu bisa terima kalau gue main sama mereka, gue harus selalu jadi siluman ular putih. Kalau ranking 1 mintanya dibeliin tas siluman ular putih yang mata ularnya bisa nyala-nyala. Kalau untuk ngobrolin soal karir dan kerjaan, biasanya gue suka curhat sama bokap gue. Nah, tapi kalau untuk urusan asmara dan pemuda-pemudi, biasanya gue curhatnya sama nyokap. Awalnya karena gue sering ngeliatin bokap gue kayak main yang kalau orang zaman dulu bilangnya break-breakan. Jadi radio yang dibikin sendiri tapi fungsinya cuma buat ngobrol antara sesama mereka yang punya kayak CB radio itu gitu. Jadi waktu dulu tuh happening banget. Dari situ kayaknya gue ngeliat kok seru ya kalau misalkan apa yang kita omongin ternyata bisa ngasih efek ke orang banyak. Dan dari situ kayak gue punya cita-cita untuk menjadi seorang penyiar radio. Ada satu momen yang memorable banget, waktu itu 21 April. Kalau misalnya lagi Kartinian itu kan di sekolah kita nggak terlalu belajar kan. Tiba-tiba guru gue masuk kelas dan ngumumin kalau hari itu ada perlombaan Mojang Jajaka di sekolah gue. Dan gak tau kenapa tiba-tiba hampir semua anak di kelas nunjuk gue, mau gak mau yaudah gue ikutan dengan gak ada persiapan sama sekali. Teman-teman gue bantuin dengan cara mereka dandanin gue dan rambut gue disanggul yang ada keriting di depannya, itu kayak xiaoqing, siluman ular hijau. Terus gue dikasih kebayanya itu adalah kebaya nikahan nyokapnya temen gue yang usianya udah gak muda lagi. Karena gue lihat itu salah satu jurinya adalah guru agama gue dapat pertanyaan, kalau kamu dilahirkan kembali, pilih jadi mana, perempuan atau laki-laki? Gue jawab aja, menjadi perempuan atau laki-laki sesungguhnya tidaklah penting. Yang penting bisa menjalankan tugas utama manusia, yaitu menjadi seorang khalifah di muka bumi. Dan kayaknya guru gue nggak pernah terlihat sebangga itu deh ngelihat muridnya. Ternyata gue adalah juara 1 Mojang Jajaka SMA 5. Karena apa? Karena guru-guru gue mengapresiasi tujuan mulia gue di muka bumi untuk menjadi khalifah. Waktu SMA ada station radio yang datang ke sekolah-sekolah SMA di Bandung khusus untuk mencari kayak high school announcer. Nah di situ ternyata gue terpilih. Ternyata ada juga temen gue Ferrari, dan akhirnya kita berpikir kita nggak mau bikin acara yang sama seperti anak-anak SMA yang lain. Kita bikin konsep cara siaran di mana kita berdua ceritanya adalah penguasa hutan. Temen gue berperan sebagai raja hutan, yaitu Papa Rimba, dan gue jadi istri penguasa hutan, yaitu Mama Tropika. Dari situlah awal mulanya nama Fitri Tropika muncul. Oke, jadi one day ada senior gue itu Idvi Pancani. Nah saat itu dia ngasih tahu kalau sedang ada open casting untuk Extravaganza ABG. Nah akhirnya kita berangkat dan yaudah itu pertama kalinya gue casting. Sampai one day gue lagi siaran, tiba-tiba handphone gue nyala dan gue dikasih tahu kalau ternyata gue lolos casting Extravaganza ABG. Dan gue lebih gak expect lagi kalau ternyata gue bisa terpilih untuk menggantikan posisi Nia Ramadhani, cantiknya segitu, ditambah Laudia Cynthia Bella, cantiknya segitu, sama dengan aku. Chorusnya harus nyanyiin nggak? Gitu aja kali ya? Nggak mau gue nyanyiin sampai selesai nggak? Gue hafal loh.